Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda. Edisi Jumat 13 November 2020 yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual. Bersama saya, Khairul Afandi. Kabar pertama datang dari kota terjajah Al-Quds. Otoritas penjajah Israel berencana untuk memperluas pembangunan permukiman Yahudi di Al-Quds. Sebanyak 108 unit permukiman baru telah disetujui untuk dibangun di permukiman Ramat Salomo. Pembangunan permukiman ini menambah luas wilayah pendudukan Israel terhadap kota Al-Quds. Berikut berita selengkapnya. Otoritas penjajah Israel di Al-Quds menyetujui pembangunan 108 unit permukiman baru Yahudi di Ramat Salomo, timur laut Al-Quds. Dilansir dari laman situs snd.ps, Kamis 12 November 2020, saluran televisi Kan mengatakan bahwa otoritas penjajah Israel telah menyetujui pembangunan tersebut pada Selasa 10 November 2020 yang lalu. Kemudian Komite Perencanaan dan Konstruksi di Kota Media akan segera menyetujui pembangunan lebih banyak lagi unit perumahan di permukiman tersebut. Pembangunan di permukiman ini menyebabkan krisis politik besar antara Israel dan pemerintah AS pada tahun 2010 yang ketika itu dipimpin oleh Presiden Barack Obama dan wakilnya Joe Biden. Saat pihak penjajah Israel mengumumkan persetujuan pembangunan 1.600 unit rumah di permukiman tersebut. Kabar berikutnya dari Masjid Suci Al-Aqsa. Penjajah Israel memperpanjang izin pemukim ilegal Yahudi berada di Masjid Al-Aqsa. Tindakan ini dianggap sebagai intoleransi untuk memprovokasi perasaan umat Islam. Hampir setiap hari penjajah Israel mengizinkan permukiman Yahudi untuk menyerbu Al-Aqsa. Otoritas penjajah Israel memperpanjang periode serangan pemukiman ilegal Yahudi ke Masjid Al-Aqsa selama 45 menit. Seperti yang dilansir oleh laman situs alresasa.ws, Rabu 12 November 2020. Organisasi Islam untuk Pembebasan Al-Aqsa dalam pernyataannya menganggap tindakan ini sebagai tindakan intoleransi untuk memprovokasi perasaan umat Islam dan menguasai Masjid Suci Al-Aqsa. Diperpanjangnya periode penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa ini merupakan langkah yang sangat bahaya. Hal ini sebagai tolak ukur sejauh mana ekstremisme dari mereka yang berpaham Zionis dalam menyerukan penistaan terhadap kesucian tempat ibadah agama lain. Organisasi Islam Pembebasan Al-Aqsa ini juga menyerukan agar masyarakat internasional mengambil peran dalam melindungi Masjid Suci Al-Aqsa. Sebagai informasi, otoritas penjajah Israel hampir setiap hari memberikan izin para pemukiman ilegal Yahudi untuk melakukan penistaan terhadap Masjid Al-Aqsa melalui pintu Al-Maghribah dalam 2 periode. Periode pertama, waktu pagi dari pukul 7.30 hingga pukul 10.00 waktu Al-Quds. Kemudian periode kedua, waktu siang yaitu 1 jam setelah sholat zuhur. Beranjak ke kabar selanjutnya, UNRWA mengumumkan bantuan pangan terhadap keempat untuk pengungsi Palestina di jalur Gaza. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban pengungsi selama pandemi COVID berlangsung. Bantuan tersebut akan menyasar sekitar 231.000 keluarga pengungsi yang ada di jalur Gaza. Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA mengumumkan secara resmi tanggal pendistribusian bantuan pangan tahap keempat untuk para pengungsi di jalur Gaza. Seperti yang dilansir oleh laman situs Palestine.ps, Kamis 12 November 2020. UNRWA memperkirakan distribusi akan dimulai pada pekan keempat November 2020. Sebelumnya, bantuan tahap ketiga telah diterima oleh penerima manfaat sekitar 231.400 keluarga atau setara dengan sekitar 1.135.000 orang. Pihak UNRWA menjelaskan, pada tahap keempat ini akan diusahakan untuk mempercepat dan memperluas pendistribusian bantuan pangan. Rencananya 11 pusat distribusi akan dibuka di zona hijau. Begitu juga beberapa sekolah akan dibuat sebagai pusat distribusi agar mempercepat proses pendistribusian bantuan.
Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam program Kabar Palestina Terkini. Saya Khairul Afandi, mewakili kru KNRP TV yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.